Oven tanam listrik, kalau kita cek rata-rata harganya kisaran 5-8 jutaan. Nah, pertanyaannya, ada nggak oven tanam listrik yang besar, tapi harganya 2 kali lebih murah dibandingkan harga-harga pasaran tersebut? Apakah worth it? Untuk tahu jawabannya, tonton video ini sampai habis. Bagi yang baru mampir di channel ini, saya selalu rutin upload video-video ulasan produk-produk elektronik rumahan. Dari kategori big appliance seperti kulkas, AC, mesin cuci, kemudian kitchen appliance seperti oven tanam yang akan kita bahas sekarang, freestanding gas cooker, dan lain sebagainya. Kemudian kategori small appliance seperti rice cooker, blender, dan lain sebagainya. Juga kategori audio video seperti televisi, LED TV, 4K TV, atau bahkan home theater juga. Nah, untuk tidak ketinggalan update video-video dari saya, silahkan subscribe dan share ke teman-teman Anda yang sedang mencari produk-produk elektronik rumahan. Bagi Anda keluarga muda, produk ini wajib ada di dapur Anda. Selain akan membuat lebih estetis, lebih cantik, lebih modern terlihatnya, alat ini juga sangat kita butuhkan untuk kegiatan-kegiatan memasak. Tentu untuk bunda-bunda di rumah ya, memasak, membuat kue, membuat pizza, olahan-olahan lainnya, ini sangat dibutuhkan. Yap, betul. Ini adalah oven tanam listrik kapasitas besar 77 liter yang memang didesain khusus untuk ditanam ke kabinet rumah Anda mungkin, atau ditanam di bawah table counter Anda. Oke, kalau kita lihat seperti ini packagingnya, terlihat sangat safety. Ada styrofoam di sini. Kita coba unboxing saja seperti apa unitnya. Nah, ini dia. Oke, kalau kita lihat sih bodinya stainless, modelnya sama dengan oven tanam pada umumnya ya. Dan di sini kalau kita perhatikan lagi dimensi produknya, ini penting harus dicatat atau diketahui bahwa memang dimensinya untuk lebarnya sendiri 59,4 cm, kedalamannya 56,7 cm, tingginya 59,8 cm. Nah, yang perlu diperhatikan lagi cutout size-nya atau lubang yang akan nanti kita lubangi ya di kabinet kitchen kita, di mana dimensinya itu harus 56 cm untuk lebarnya, 55 cm kedalamannya, dan tingginya 59 cm. Oke, kita lihat langsung ke desainnya. Wah, cantik ya, seperti ini. Kemudian ada pengaturan kontrolnya di sini ya. Ada kontrolnya, itu sistemnya putar, jadi mudah penggunaannya. Programnya di sini bisa kita atur, suhunya tinggal diputar saja, waktunya pun semuanya ya, timernya tinggal kita putar saja. Jadi sangat mudah cara penggunaannya. Nah, di sini kita lihat memang sistemnya mekanikal ya untuk pengaturan timernya. Jadi kalau misalnya kita atur 20 menit, nanti ketika sampai ke menit yang 0 atau selesai proses memasaknya, dia akan berbunyi, akan memberitahukan bahwa proses sudah selesai. Tapi bukan berarti listriknya atau pengapiannya itu berhenti, produknya mati gitu, enggak ya. Jadi ini sistem mekanikal ini hanya memberitahu saja kondisinya sudah selesai memasaknya. Jadi kita harus mematikan secara manual. Oke, ovennya sendiri di sini sudah sangat besar sekali, 77 liter kapasitasnya, bisa memasak, nggak perlu ganti-gantian nantinya ya, bisa langsung dengan kapasitas yang besar kita masukkan ke situ, ke traynya, dan proses memasak. Cocok nih pas nanti mungkin lebaran atau bikin kue-kue yang dalam kapasitas yang besar, sangat cocok sekali. Atau mungkin untuk usaha rumahan ya, di rumah seperti ini bisa menggunakan oven ini. Kemudian rating labelnya sudah A, artinya sudah hemat energi ya, daya listriknya sudah hemat, kategorinya untuk oven mendapatkan rating labelnya A. Kemudian kita lihat bagian pintunya. Ini pintunya kaca dan sudah ada 2 lapisan kaca. Ini menarik karena kaca tersebut yang bagian dalam bisa dilepas. Tinggal seperti ini aja, sangat mudah sekali cara melepasnya. Saya pakai satu tangan pun bisa. Tinggal dibuka seperti ini dan bisa dicuci atau dibersihkan nanti kacanya. Biasanya kena cipratan-cipratan ketika kita memproses ya. Kemudian terdapat 5 rak ya di dalamnya, itu bisa kita atur. Kita bisa beli lagi opsional ya, tambahan lagi si tray-nya tersebut, non-stick tray-nya. Jadi ada 5 tingkatan tray sesuai dengan jenis olahan yang dimasak nantinya. Nah, di atas ada elemen pemanasnya. Ini akan merah nanti ketika memproses ya. Kemudian di sini juga ada tray yang non-stick ya, mendapatkan tray, kemudian dapat buku panduan dan kartu garansinya. Kemudian di belakang terdapat ada lampu oven. Nah, kalau kita perhatikan, sayang sekali produk ini tidak ada kipas ya di belakangnya untuk distribusi panas yang meratanya. Kemudian tidak ada pemanggang berputar juga nih, sayang sekali ya. Untuk oven listrik nggak ada fitur tersebut. Nah, wattnya sendiri di sini 2400 watt. Kalau kita lihat bagian dalamnya, kita bongkar seperti ini.
Ya, di bagian atas ini terdapat yang namanya kipas. Kipas ini bukan untuk distribusi panas, atau ini mungkin lebih tepatnya dibilang blower ya. Blower ini untuk meminimalisir panas, sehingga bodinya tidak akan panas nantinya. Jadi ada kipas seperti ini. Sehingga nanti ketika kita menggunakan api atas pun nggak perlu dibuka sedikit pintunya ya, ditutup pun nggak masalah, karena di sini ada blowernya di bagian atasnya untuk mendinginkan si bodi produknya tersebut. Oke, kita lihat di bagian tombolnya. Ini penting karena ini cara penggunaannya harus dipahami ya. Di sebelah sini ada ini tombol untuk mengatur fungsinya. Ada 4 fungsi di sini. Ya, yang ini fungsi ini untuk penggunaan api atas dan bawah berbarengan. Biasanya cocok untuk membuat apa nih? Di sini ya kue-kue dan lain sebagainya bisa menggunakan fitur yang ini, api atas dan bawah berbarengan. Kemudian yang bawah yang ini kita putar lagi ke sini. Ini penggunaan api bawah saja. Cocok nih biasanya olahan pizza ya, yang bawahnya kering, atasnya agak lembek. Ini cocok nih pakai fitur yang ini. Atau juga bisa nanti difungsikan sebagai steam clean, membersihkan otomatis. Jadi nanti traynya kita isi 500 ml air, ditaruh di tray yang kedua, kemudian atur waktunya dan atur suhunya di 100 derajat. Nanti airnya akan panas, kemudian panas tersebut akan menghasilkan uap. Uapnya akan menempel ke dinding-dinding sikat tali wallnya dan nanti akan lebih memudahkan kita saat membersihkan. Kalau ada daging mungkin atau minyak yang menempel yang sulit dibersihkan di bodi dalam ovennya tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ini fitur yang mana ketika kita akan memanggang pakai fungsi yang ini. Tapi dalam porsi yang sedikit ya, kalau manggangnya dikit pakai yang ini. Jadi api atas saja yang menyala. Nah, kalau misalkan memanggangnya dalam porsi yang banyak, kita putar lagi sekali lagi ke sini. Dan ini adalah untuk fungsi memanggang dalam kondisi yang penuh, yang banyak yang kita panggang tersebut ya. Jadi sangat dibutuhkan fungsi-fungsi ini. Kemudian sebelah sini ada pengaturan waktunya sampai dengan kita lihat di sini ya, waktunya bisa kita atur ke sini, tinggal diputar saja. Kemudian yang ini untuk mengatur suhunya, berapa derajat tergantung makanan yang kita proses di sini. Jangan lupa ya dilihat buku panduannya. Nah, setiap beli produk kalian harus pastikan membaca buku panduannya ya, seperti ini nih. Kan banyak sekali nih di sini hal-hal penting yang harus kita ketahui. Seperti misalkan kita bikin small cakes, ya berapa suhunya di sini, traynya dan lain sebagainya, ada informasi di sini ya. Waktunya juga ada informasi di sini. Jadi teman-teman harus baca buku panduannya ya, di sini lengkap sekali. Dari cara perawatan, cara penggunaan dan lain sebagainya. Kesimpulannya, produk ini sangat cocok untuk keluarga muda ya, yang memang membutuhkan oven tanam untuk mempercantik ruangan dapurnya. Dan tentunya pertimbangan yang utama ada di harga, karena 2 kali lebih murah, 3 jutaan harganya dibandingkan merek-merek yang lain bisa 8 juta, ada yang 6 juta, 7 juta begitu ya. Jadi pertimbangannya ke harga. Selain itu juga pertimbangannya kapasitasnya besar, yaitu 77 liter. Terus mudah digunakan karena knobnya itu tinggal diputar saja, nggak ada menu digital yang bikin kita rumit untuk menggunakannya ya. Dan pertimbangan berikutnya tentunya garansi, lama sekali, 3 tahun jasa spare part dan 12 tahun untuk motor fan-nya, yaitu digaransinya sangat lama sekali. Kekurangannya tentu kita harus pertimbangkan juga. Nah, oven tanam listrik nggak ada kipas itu kayak gimana gitu ya, kayak ada yang kurang begitu ya. Jadi memang tidak ada kipas untuk distribusi panas yang merata. Ini akan bermasalah kalau kita misalkan memasak dalam porsi yang banyak atau multi tray, 3 tray atau 4 tray. Itu kalaupun menggunakan api bawah dan atas tidak akan maksimal kalau tidak dibantu dengan bantuan kipas distribusi panasnya. Sayang sekali nggak ada kipas. Kemudian berikutnya tidak ada rotisserie-nya ya, tidak ada pemanggang berputarnya. 1 ekor ayam kita panggang berputar di situ, tidak ada. Sayang banget sih. Kalau memang ada fitur tersebut, ini udah lengkap banget sih, udah harganya murah dan pastinya fiturnya sangat lengkap sekali. Balik lagi, saya hanya memaparkan di sini kelebihan dan kekurangannya ya. Untuk keputusan membelinya tergantung Anda. Jika Anda berminat dengan produk ini, silahkan cek di deskripsi. Saya cantumkan link official store yang menjual produk ini. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di review-review berikutnya.